Selamat datang kembali di vlog Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial membuat EduBlog. Jadi tutorial ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama ini adalah bagian dasar untuk membuat EduBlog. Bagaimana cara untuk membuatnya? Mari kita praktekkan bersama. Yang pertama kita lakukan, klik Google Chrome. Setelah itu di pencarian kita klik EduBlog seperti ini. Yang perlu kita perhatikan bersama, EduBlog itu belakangnya ada huruf S-nya. Kalau misalkan tidak ada huruf S-nya, dia akan masuk link yang lain lagi. Jadi kalau ini tidak ada S-nya, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini bukan. Yang ingin kita buat itu adalah di websitenya EduBlog, tetapi di belakangnya ini ada huruf S-nya. Tampilannya seperti ini. Untuk kita yang baru pertama kali membuat sebuah EduBlog, yang harus kita lakukan adalah pendaftaran atau sign up di sini. Kita masukkan di sini adalah username dan passwordnya. Saya contohkan di sini. Saya gunakan di sini username-nya contoh EduBlog. Setelah itu passwordnya akan saya masukkan. Setelah itu kita klik sign up. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Jadi username-nya sudah ada, password di sini. Nah, kita mendaftar di sini sebagai apa? Sebagai guru, sebagai siswa, atau yang lainnya. Jadi di sini kita klik sebagai guru atau sebagai siswa. Ini sebagai contohnya. Saya klik sebagai guru. Setelah itu di sini kita masukkan sebuah email. Nah, bagian blog little ini adalah nama blog kita. Jadi di sini adalah yang kita isikan nanti untuk menjadi nama blog kita. Kita isi saja dulu di sini adalah belajar membuat EduBlog. URL-nya. URL ini nantilah yang akan menjadi link atau alamat daripada EduBlog kita. Jadi diusahakan di sini dibuat sesimpel mungkin atau semudah mungkin agar nanti blog kita mudah untuk kita hafalkan alamat daripada EduBlog-nya. Kita tulis di sini belajar membuat EduBlog. Setelah itu klik agree. Nah, di sini berarti judul ataupun alamat URL-nya tidak diterima, harus
Kita coba lagi yang lain. Kita masukkan angka. Kita coba untuk membuatnya langsung, apakah bisa diterima atau tidak. Create a block. Di sini berarti masih belum bisa, kita ganti saja namanya menjadi belajar membuat EduBlock 007. Kita coba. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini sebenarnya kesalahannya karena di depannya ini menggunakan huruf besar. Jadi di depan ini jangan menggunakan huruf besar karena ini adalah alamat URL, jadi gunakan huruf kecil. Nah, jadi di sini langsung diterima, tidak ada tanda merahnya. Berarti nanti yang akan menjadi alamat URL ini adalah belajar membuat EduBlocks. Tambah S-nya .edublocks.org. Nah, jadi kita klikkan create a book. Akan ada tampilan seperti ini, ucapan selamat karena registrasi kita sudah diterima. Jadi tinggal kita pergi ke dashboard. Akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan dashboard. Dashboard ini tempat kita untuk melakukan settingan kepada tampilan EduBlock kita. Jadi dashboard inilah nanti sebagai tempat pengontrol atau setting tampilan berkaitan dengan postingan atau apapun isi dari EduBlock kita. Tempat mengaturnya yaitu ada pada bagian dashboard ini. Nah, untuk lebih amannya kita lakukan logout terlebih dahulu. Setelah itu baru kita masuk ulang. Kita coba untuk logout. Ini sudah logout, kita masukkan username kita tadi atau email kita tadi, yaitu contoh EduBlock. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Kita masih menunggu jaringan, oke. Jadi berhasil Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi saya perlu melakukan logout? Karena kita untuk uji coba apakah memang betul EduBlock ini sudah bisa melakukan login dan logout. Karena apabila kita tidak mencoba untuk login dan logout, ditakutkan nanti ketika kita sudah mengedit terlalu panjang, ternyata kita tidak berhasil masuk ketika kita sudah melakukan logout nantinya. Jadi karena ini sudah berhasil, bisa kita lanjutkan untuk mengedit ke tahap berikutnya.
Setelah EduBlock kita sudah selesai tampil seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengatur dulu untuk pengguna. Kita cek di bagian Your Profile. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Untuk mempermudah kita melakukan penyetingan, kita gunakan bahasa Indonesia, yaitu pada bagian kanan atas ini kita klik translate ini ke bahasa Indonesia. Nah, di sini akan lebih mudah untuk dimengerti. Nah, di sini nama pengguna contoh EduBlock, kita isi lagi nama depan kita di sini yaitu contoh. Ini nama keluarganya, kita beri contoh EduBlock. Nah, ini mohon maaf karena di awal saya kurang meletakkan S-nya sehingga sudah terlanjur menjadi EduBlock biasa, seharusnya ada S-nya yang di belakangnya. Kita masukkan S-nya. Nama publiknya contoh EduBlocks. Oke. Setelah itu situs web, tujuan, dan lain-lain bisa Bapak Ibu atau teman-teman isi sendiri keterangan-keterangannya. Nah, di sini ada gambar profil. Gambar profil ini bisa kita isi juga. Kita coba isi, klik. Nah, setelah itu klik choice file, kita cari filenya yang ada di laptop atau di PC kita. Saya akan menggunakan contoh ini. Gambar saya ini. Setelah itu klik unggah. Ternyata terlalu besar. Jadi harap menggunakan foto yang berukuran kecil. Jadi kalau misalkan kebesaran seperti ini, kita lakukan crop dulu seperti ini. Kita atur lagi. Nah, kalau sudah selesai, klik crop image. Avatarnya sudah selesai atau gambarnya sudah selesai. Setelah itu tinggal di-upload. Mengalami masalah, kita coba ulang. Sudah berhasil, jadi ini tampilannya. Dan contoh kalau dia sudah berhasil, di bagian ujung kanan ini akan ada keluar avatar ataupun gambar profilnya. Jadi ini gambar profilnya, kalau yang di atas ini bukan, yang ini gambar profil untuk Google Chrome. Nah, sekarang yang ini dia yang tampilannya untuk gambar ataupun avatar dari blog kita, dari EduBlock-nya. Setelah kita atur ini, maka selanjutnya kita harus mengatur yang namanya tema. Kita klik bagian appearance. Appearance ini kita klik, kita gerakan kursornya. Habis itu baru kita lihat di sini ada bagian tema.
ada bagian tema, customize, widget, menu, header, dan background. Untuk ini, yang pertama kali kita lakukan, kita adalah mengatur tema yang kita kehendaki. Tema di sini adalah tampilan dari EduBlog kita. Jadi kita setting dari bagian yang pertama, yaitu bagian tema. Di sini banyak sekali tema-tema yang bisa kita gunakan. Jadi tinggal kita pilih kita mau yang mana. Sebagai contoh, di sini kita cari tema itu yang simple. Kenapa tema itu harus simple? Yang pertama, fungsinya agar nanti tidak terlalu berat ketika siswa ataupun orang lain yang ingin melihat EduBlog kita. Kalau EduBlog kita terlalu banyak variasinya, dia akan lebih berat. Ketika blog kita berat, maka orang pun akan malas untuk berkunjung ke blog kita. Jadi sebagai contoh, di sini saya gunakan yang ini saja. Ingat, tipsnya untuk memilih tema, carilah tema yang simple agar tidak terlalu berat. Jadi kalau EduBlog kita berat, orang maka akan malas untuk berkunjung ke blog kita. Karena loadingnya pasti akan lama. Terutama kalau menggunakan Android. Kita klik aktif di sini, kita kembali lagi ke pokok pembahasan. Kita klik aktif. Setelah kita klik aktif, maka untuk melihat atau untuk kita melakukan pengecekan, klik di bagian atas kiri ini, ada bagian visit site. Setelah itu klik kanan, open link in new tab. Open link in new tab. Tunggu. Nah, di sini jadi kita bisa melakukan pengecekan terhadap tampilan EduBlog kita. Nah, jadi inilah tampilan EduBlog kita. Mohon maaf, tadi saya lupa untuk mencek bagaimana kalau misalkan tema itu belum dipasang atau belum disetting. Tampilannya itu akan putih bersih, hanya berupa tulisan seperti ini, Hello World. Jadi tulisan selamat datang, begitu saja, tidak ada tampilan-tampilan lainnya, kecuali tulisan di atas ini adalah keterangan dari nama blog kita tadi. Kalau di sini namanya belajar membuat EduBlog, berarti tadi itu tulisannya belajar membuat EduBlog saja dan semuanya berwarna putih, tidak ada hiasan-hiasan ataupun warna-warninya. Ini salah satu contoh tema EduBlog yang simple. Jadi kalau kita menggunakan tema yang simple, maka di mesin pencarian itu dia lebih mudah diakses, tidak terlalu berat. Kita kembali lagi ke bagian setting temanya. Nah, setelah kita melakukan setting tema, yang kita lakukan lagi berikutnya kita lihat di customize. Diklik customize. Di bagian customize ini ada settingan tampilan atas ini. Contoh, di sini ketika kita ingin mengganti tulisan di bagian atas ini, tadi belajar membuat EduBlogs, kita misalkan ada kesalahan apapun, kita ubah di sini di bagian side little-nya. Setelah itu tagline-nya harus kita isikan. Kita buat kata-katanya.
Kita buat tulisan di sini pembelajaran awal untuk membuat gabung saja blocks. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Atau boleh juga diisi pendidikan tiada batas, belajar di mana saja. Jadi terserah di sini namanya tagline ini pendukung dari isi judul EduBlock kita. Jadi di sini saya buat saja pembelajaran awal untuk membuat EduBlock. Ketika itu sudah selesai, jangan lupa diklik publish. Kita klik publish. Nah, kita cek lagi. Kita klik yang di sebelah ini. Setelah itu reload. Nah, di sini sudah berubah tulisannya menjadi pembelajaran awal untuk membuat EduBlocks. Kita kembali lagi ke bagian dashboardnya. Kita close. Nah, tema sudah kita atur, customize sudah kita atur. Yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, selanjutnya adalah bagian widget. Tetapi mohon maaf untuk bagian widget, menu header, dan pengaturan yang lainnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi video kali ini untuk membuat EduBlock ataupun awal membuat EduBlock cukup sampai di sini. Sampai bertemu kembali pada part 2-nya, yaitu pada bagian widget, menu header, dan plugin serta settingan-settingan lainnya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Serta mohon bantuan klik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai berjumpa di pembelajaran part 2 untuk belajar membuat EduBlock. Terima kasih.